mungkin bisa ingin lebih apa ke depannya, lebih apa gitu. Kita mulai dari Najwa. Reva. Jessica. Ayu. Puspita. Oke, Anita. Oke, bagus sekali. Karakter kalian ini ya teman-teman nantinya akan sangat berfungsi di dunia kerja teman-teman. Seperti pada materi kita mengenai transformasi profesi administrasi di era digital dan kesiapan Gen Z dalam menghadapi dunia kerja. Jadi nanti kita akan belajar perubahan-perubahan apa yang terjadi dan bagaimana cara Gen Z mempersiapkan diri untuk bisa menyesuaikan dengan pekerjaan yang ada, begitu ya teman-teman. Seperti minggu lalu kita sudah belajar mengenai masalah yang terjadi di perkantoran, di dunia kerja, dan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, ini kita belajar keterampilan-keterampilannya yang harus dikembangkan agar nantinya ketika kalian bekerja itu sesuai dengan kemampuan kalian seperti itu. Oke, next. Nah, mungkin sebelum kita lanjut, saya ada pertanyaan, apakah dunia kerja saat ini masih sama seperti dunia kerja 10 tahun yang lalu, teman-teman? Tidak. Kenapa? Iya, sudah banyak yang berubah menjadi lebih berkembang dan perubahan-perubahan itulah yang akan kita pelajari untuk kita dapat menyesuaikan. Nah, sebelum kita lanjut, kalian suka yang mana nih? Kalian pilih dulu. Suka yang belajar sendiri dengan tenang? Angkat tangan siapa yang suka? Nah, kenapa suka belajar sendiri daripada kelompok? Karena dia lebih fokus. Betul. Ada lagi? Oh iya, pengalaman yang Mbak Anida. Jadinya kalau kelompok tetap sendiri yang ngerjain, kelompoknya nunut jeneng seperti itu, nunut nama. Selanjutnya, yang suka bekerja dalam tim? Oh, karena enggak. Oke,
Ya, betul. Selanjutnya, tidak ada yang salah di sini. Jadi saya tadi menemukan generasi Z. Ya. Generasi Z kan generasi lahir dari tahun 1997 sampai 2012 yang sudah apa ya, lahir itu dengan kondisi teknologi digital itu. Betul sekali. Selanjutnya, Tadi transformasi Mbak, transformasi itu perubahan kebijakan politik. Baik, ya. oke, good job Mbak Eva. Mbak Anida? Saya tadi menemukan kata adaptasi. Adaptasi itu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, kemudian dengan teknologi dan juga dengan Oke, good job, good job, good job. Selanjutnya, kita sudah? Iya. teknologi secara otomatis tapi juga dibantu oleh teknologi. Oke, keren sekali. Tepuk tangan untuk kita. Doakan kembali teman-teman. Keren sekali. Oke, karena kalian saya yakin kalian sudah belajar, jadi kalian sudah tahu basic pembelajaran kita hari ini yang sudah tertuang dalam beberapa kata yang telah kalian temukan. Selanjutnya kita masuk ke materi pembelajaran, yaitu mengenai yang sudah saya sampaikan tadi, transformasi profesi administrasi di era digital. Tadi kita sudah belajar transformasi dari satu kata yang sudah dijelaskan salah satu orang. Apa tadi transformasi? Oke, perubahan. Salah satu, kalau transformasi profesi administrasi. Oke, Mbak Nida. Transformasi profesi administrasi itu adalah perubahan kerja dan juga profesi akibat dari perkembangan teknologi dan juga perkembangan dari industri. Keren sekali, good job Mbak Anida. Tos dulu. Iya, ini silakan. Oke, betul sekali yang disampaikan oleh Mbak Anida. Transformasi adalah perubahan ya teman-teman. Terus bertransformasi apa? Kalau dulu itu seperti ini menggunakan mesin ketik, arsipnya masih manual, terus masih pakai arsip yang besar. Nah, sekarang itu sudah memakai aplikasi yang lebih digital, penyimpanan code dan komunikasi bisa daring dibantu AI seperti itu. Jadi profesi administrasi telah bertransformasi dari pekerjaan sederhana menjadi pekerjaan yang membutuhkan teknologi dan lebih kompleks. Jadi ya teman-teman, saya itu merasakan banget perubahan ini. Saya kan ikut organisasi dahulu, terus saya itu disuruh mengerjakan suatu laporan-laporan yang diunggah di Drive. Nah, ternyata setelah Drive-nya sudah di-share itu ada yang salah teman-teman. Nah, kalau masih belum digital kan saya harus kesana kemari untuk membenarkan satu persatu ya. Ini kalau sudah digital saya tinggal menghapus yang di Google Drive dan mengupload kembali, semua sudah mengetahui update-annya. Betul tidak? Betul. Jadi sangat mempermudah sekali teman-teman. Nah, selanjutnya, ada game seru nih teman-teman. Kalian boleh berdiri satu garis ke belakang. Berdiri paling depan. Ayo. Nah, nanti ketika kalian bermainnya adalah telapak tangan apabila kalian dituju, kan kalian lihat di sini. Nah, dan telapak kiri ketika kalian tidak
tidak? Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk, teman-teman. Kita lanjutkan ke materi mengenai keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja yang biasa dibutuhkan adalah di era yang sudah modern, yaitu digital tools. Harus dapat menguasai Microsoft Office, Google Workspace, harus dapat berkomunikasi baik secara langsung maupun melalui media digital, tapi harus tetap memperhatikan apa? Tata cara komunikasi yang baik dan benar, tidak melanggar aturan-aturan dalam berkomunikasi. Selanjutnya kerja tim harus kolaborasi efektif dan dalam tim, mampu berpikir kritis, yaitu mampu menganalisis dan memecahkan masalah. Selanjutnya AI literasi, yaitu mampu menggunakan AI dengan bijak. Di sini yang mengerjakan tugas dengan AI siapa? Iya, semuanya. Tidak apa-apa AI itu memberikan kemudahan, jadi harus dimanfaatkan dengan baik. Nah, keterampilan ini akan menjadi bekal penting agar seorang mampu bersaing dan tetap dibutuhkan di dunia kerja lainnya. Betul tidak, teman-teman? Oke, lanjut. Nah, di sini saya kemarin ada buka video di TikTok. Ini tuh seorang HRD sebenarnya. Dia mengatakan bahwa karena misalnya tidak jelas, saya tulis di sampingnya bahwa di dunia kerja attitude lebih penting dari skill. Kenapa? Karena skill bisa diasah dan dilatih, tapi attitude itu membentuk karakter dasar seseorang. Kalau kata mbaknya nih teman-teman, lo punya skill 100, tapi attitude atau mental 0, sama aja nihil. Betul tidak? Betul. Menarik nggak teman-teman videonya? Mbaknya HRD loh ini, dia udah pengalaman gitu. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang sangat pintar tapi tidak bisa bekerja sama akan mudah diterima di dunia kerja? Dia IPK-nya 4, dia lulusan jebolan univ luar negeri. Nah, tapi dia tidak bisa bekerja sama seperti itu. Bagaimana menurut teman-teman? Tidak, Ibu. Kenapa Mbak Jessica? Karena sulit bekerja dalam tim dan tidak bisa berkomunikasi. Oh, begitu ya Mbak Jessica? Iya. Oke, lainnya sepakat? Sepakat. Good job Mbak Jessica. Keren sekali sudah belajar ini pasti ya. Oke, pas dulu. Iya, oke. Oke, lainnya bisa lebih aktif lagi ya teman-teman buat menjawab. Selanjutnya, sebagai generasi Z, seperti yang disampaikan oleh Mbak Jessica tadi, generasi Z itu apa? Apakah kita sudah siap menghadapi dunia kerja yang terus berubah? Sudah siap belum? Sudah siap belum? Oke, nah oleh karena itu kita harus mempersiapkan dalam menghadapi dunia kerja di masa depan. Kita harus apa aja? Harus mengembangkan keterampilan digital sesuai dengan kebutuhan, aktif mempelajari teknologi dan aplikasi baru, melatih kemampuan komunikasi dan kerjasama, bersikap terbuka terhadap perubahan, dan memiliki semangat belajar
nanti bisa memperagakan ya, agak dilepaskan ya nanti teman-teman. Oke, sedikit saja. Oke, kelompok 2 bagaimana? Iya, ini kasusnya terkait ini mencari pelamatannya, pahami kriteria masing-masing, terus kalian ini memilih, lalu kalian memeragakan. Kalau kalian jadi HRD mau bagaimana? Nih, ya, kalian memilih siapa yang menjadi HRD, yang menjadi pelamar 1, pelamar 2, pelamar 3 seperti itu. Ya, jadi agak rekaman sedikit, kalian buat videonya, teksnya, nanti kalian praktekkan di depan. Oke, selanjutnya kalian membacakan hasil diskusi kelompok dan hasil kelompok itu kelompok 2 supaya siap. Semangat kalian semua. Saya tahu kalian hebat, kalian pasti bisa. Oke, waktu diskusi 1 menit lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau mau diproteksi itu begitu. Roleplaynya jadi kalian nggak perlu kalau dicari jadi satu kertas nggak perlu gonta-gantian seperti itu. Kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 sini silakan maju untuk menyampaikan hasil presentasinya dan memperagakan roleplaynya. Siapa yang jadi HRD di sini? Oke, silakan dipakai HRD. Yang jadi pelamar A. Ini karena orangnya kurang double job desk ya teman-teman. Ya, A sama aja jadi satu nanti ngomongnya gantian. Oke, bisa diperagakan hasil diskusinya, kalian memilih kelompok berapa. Oke, dari siapa nih? Silakan dulu, silakan kelompok 1. Jadi studi kasus yang kami dapat yaitu sebuah perusahaan digital sedang membuka lowongan untuk posisi staf administrasi digital. Perusahaan membutuhkan pegawai yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan mendukung pekerjaan administrasi modern. Dan di sini ada 3 pelamar yang lolos dalam seleksi awal. Yang pertama ada pelamar A, dia memiliki nilai akademik yang tinggi, kemudian memiliki kemampuan mengerti cepat dan juga mampu mengakses dokumen secara cepat dan orangnya itu sangat disiplin. Untuk pelamar B, dia ini sangat menguasai Microsoft Excel dan juga Google Workspace, Canva dan juga administrasi digital. Yang ketiga yaitu ada pelamar C, dia ini mampu menguasai AI tools, public speaking, komunikasi digital yang bagus, kerjanya juga bagus. Kemudian sebagai tim HRD itu kami diminta untuk menentukan nama yang paling sesuai dengan kriteria. Kemudian simulasi. Iya, simulasi silakan. Gitu.
tampilan yang dibutuhkan tenaga administrasi itu ada Microsoft Excel, Google Workspace, komunikasi digital, AI tools, dan kerjasama tim. Lalu kelebihan dan kekurangan dari pelamar yang kita pilih, kelebihannya itu menguasai berbagai aplikasi administrasi digital dan siap bekerja menggunakan teknologi modern. Sedangkan kekurangannya itu belum terlihat kemampuan public speaking dan belum diketahui kemampuan kerja secara mendalam. Lalu mengapa kemampuan beradaptasi dengan teknologi ini menjadi penting dalam dunia kerja saat ini? Karena teknologi terus berkembang sehingga tenaga kerja itu harus mampu mengikuti perubahan agar pekerjaan itu dapat dilakukan lebih cepat, efektif, dan juga efisien. Oke, sampaikan kesimpulannya kelompok 1. Kesimpulan dari kelompok kami itu perkembangan teknologi telah mengubah profesi administrasi menjadi lebih digital. Oleh karena itu, tenaga administrasi perlu menguasai keterampilan digital, komunikasi, kerjasama, dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi agar siap menghadapi dunia kerja masa. Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok 1 sudah memperagakan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan atau dari kelompok 2. Boleh sekarang Mbak Yuk. Jika pelamar B memiliki kemampuan digital yang baik tetapi kurang dalam public speaking dan berjaring, apakah tetap layak dipilih dibandingkan pelamar C yang lebih unggul dalam komunikasi dan kolaborasi? Silakan bisa dijawab kelompok 1. Izin menjawab. Jadi tetap layak dipilih karena posisi yang dibutuhkan adalah staf administrasi digital. Nah, keterampilan administrasi digital itu merupakan kebutuhan utama, sedangkan kemampuan komunikasi dan kerja tim dapat terus dikembangkan melalui pelatihan dan juga pengalaman kerja. Oke, sudah menjawab kelompok 2. Oke, mungkin sudah cukup presentasi kelompok 1, keren sekali. Boleh kembali ke tempat. Aplaus lagi buat kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2 bisa maju ke depan. Langsung disampaikan saja, tidak boleh dibedakan karena materialnya sama ya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu, silakan dipakai kelompoknya kelompok 1. Siapa jadi HSD? Silakan Mbak HSD. Iya, perusahaan apa ini? Selamat pagi. Hari ini saya akan melakukan wawancara untuk posisi staf administrasi kita. Siapa yang ingin memulai? Saya ingin mulai Bu. Saya menguasai AI itu public speaking dan komunikasi. Saya bisa berdiri membuat Terima kasih. Menurut kalian, mengapa perusahaan harus memilih kalian? karena saya mau dibuka dan aku juga dengan organisasi. Karena saya bisa langsung bekerja dengan pas. Karena aku yang saya kuasa itu biasa saja, tetapi saya mau belajar nanti. Setelah mempertimbangkan, saya memutuskan memilih pelamar A. Pelamar A dipilih karena memiliki nilai akademik tertinggi dan paling disiplin. Terima kasih Bu, saya akan berusaha sama-sama. Oke, ya, sudah. Disambung dengan hasil diskusi. Dari diskusi kelompok kami, yang pertama, menurut kelompok kalian, siapa pelamar yang paling layak diterima? Jawabannya, karena memiliki nilai akademik yang tinggi dan mampu mengarsip dokumen secara manual sehingga dianggap paling cocok untuk perusahaan digital. Ini pelamar A. Nah, yang kedua, keterampilan apa saja yang dibutuhkan tenaga administrasi agar tetap relevan di era digital? Sebutkan minimal 3 keterampilan. Yang pertama, ada menulis tangan dengan rapi. Yang kedua, menghafal dokumen. Dan yang ketiga adalah menyimpan arsip kertas. Terus pertanyaan ketiga, apa kelebihan dan kekurangan dari pelamar yang kalian pilih? Nah, untuk kelebihan yang pertama ada nilai akademik tinggi. Nah, untuk kekurangannya tidak ada kekurangan sama sekali. Nah, yang keempat, mengapa kemampuan beradaptasi dengan teknologi menjadi penting dalam dunia kerja saat ini? Karena teknologi hanya digunakan oleh perusahaan besar sehingga tidak terlalu penting bagi semua pekerjaan. Nah, untuk kesimpulan kelompok kami,
Profesi administrasi tidak mengalami banyak perubahan sehingga tenaga administrasi cukup menguasai penarsipan manual tanpa perlu belajar teknologi digital. Seperti itu. Ada pertanyaan dari kelompok 1? Kamu? Oke, sudah cukup jelas. Terima kasih kelompok 2 sudah mempraktikkan dengan sangat bagus sekali. Mungkin bisa kembali dulu ke tempat atau untuk kelompok 2. Terima kasih sudah mempraktikkan. Nah, dari diskusi kalian tadi dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kelompok 2 itu sudah masih sedikit kurang tepat karena yang dibutuhkan adalah di era digital, jadi harus menyesuaikan dengan kebutuhan digitalnya seperti yang disampaikan kelompok 1 tadi. Jadi dengan seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi semakin pesat, perusahaan harus mampu menyesuaikan karyawan yang direkrutnya agar sesuai dengan job desk yang agar nanti bisa memaksimalkan pekerjaannya dengan keterampilan yang dimilikinya, menyesuaikan dengan teknologi. Oke. Sudah tidak apa-apa yang belajar semua. Nah, post test kalian bisa mengerjakan post test terlebih dahulu untuk mengetahui setelah kalian mempelajari materi ini seberapa bisa di-scan barcode-nya. Apabila ada kesulitan, silakan disampaikan. Jadi. Oke, berarti sikat. Nanti yang lainnya nyusul. Kurang berarti sudah bisa join? Oke. Sudah, kita mulai. Langsung dijawab terutama. Juga sudah benar. Tepuk tangan buat kalian. Kalian itu sangat keren. Jadi kalian sudah mampu memahami materi kita pada hari ini, teman-teman. Oke, selanjutnya kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Salah satu bisa dibacakan. Oke, berarti kita perkembangan teknologi telah mengubah profesi administrasi menjadi lebih digital. Oleh karena itu, tenaga administrasi perlu menguasai keterampilan digital, komunikasi, kerjasama, dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi. Nah, sebagai generasi Z, kita harus terus belajar dan mengembangkan diri agar siap menghadapi dunia kerja masa depan. Oke, bagus Mbak Jessica sudah menyampaikan kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini. Selanjutnya ada ketercapaian tujuan pembelajaran melihat dari kalian yang sudah memahami materi dan mampu mengerjakan proses pretest dengan baik. Menurut saya ketercapaian pembelajaran kita hari ini 100%. Seperti itu. Sebelum ditutup ada refleksi singkat
yang ingin kalian ubah menjadi lebih baik. Nanti kalian merelakan di depan. Bisa ditulis. Nah, yang sudah menulis bisa langsung ditempel di depan, teman-teman. Langsung saja yang sesuai dengan tempatnya. Ini sebagai referensi kalian. Disesuaikan nggak? Yang ini sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Ini panjang sekali sebelah sini ya. Saya akan membacakan satu atau dua dari kalian. Dari nama ini random. Oke. Nah, ini melatih komunikasi digital, ini belajar AI, latihan public speaking. Stop, mengabaikan keterampilan digital tergantung dalam manual, takut teknologi baru, change, lebih percaya diri, lebih kreatif, lebih aktif, lebih kolaboratif. Bagus sekali ya, kalian sudah mampu merefleksikan apa yang ingin kalian mulai, apa yang ingin kalian perbaiki, dan apa yang ingin kalian berhenti dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak ada. Jika tidak ada, saya anggap kalian semua sudah paham seperti itu. Lalu pertemuan minggu depan materi yang dibahas adalah tentang budaya kerja profesional dan adaptasi Gen Z. Mungkin akan lebih satu lagi ya teman-teman. Nah, sekian materi kita pada hari ini. Saya ada quotes, profesi administrasi tidak hilang karena teknologi, tapi bertransformasi. Siapa yang mau belajar akan tetap dibutuhkan di dunia kerja. Siapa yang tetap mau belajar? Wah, semangat terus teman-teman, dijaga semangatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Sekarang jam berapa? Artinya tinggal 10 menit ya. Saya tidak bisa menjelaskan tugasnya pada 10 menit dan anak mengumpulkan dan mengumpulkan angka penyerahan 4 kali loh ya, 4 kali dari teman, 4 sendiri loh, kami buat grafik di rekap buat grafik sehingga tetap kita masuk minggu. Nah, ini yang